Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nurina Tok Tok bersama saya Nurina Miriam yang insya Allah akan membahas dan membantu menghilangkan semua kegalauan di kepala kamu. Oke, kita masih di Palembang lagi, di rumah tua ini, di rumah yang sudah berumur berapa tahun ya, berapa puluh tahun ya ini rumah ya. Tapi masih alhamdulillah masih kokoh, masih bisa kita tinggali di sini, masih bisa kita bisa masih mengingat-ingat semua memori-memori yang ada di kepala saya. Ya sama seperti episode minggu lalu dan 2 minggu lalu sebelumnya, kita masih di Palembang di rumah masa kecilnya papaku. Ya papaku almarhum dulu tinggalnya di sini sama orang tuanya sama adik kakaknya. Oke. By the way, Palembang itu banyak kulinerannya ya. Dari kemarin saya kuliner terus sampai rasanya perut saya oke banget. Nggak kempes-kempes perutnya, gendut-gendut terus perut saya nih tiap habis makan, ya kan? Oke, sudahlah ya. Kita mau melanjutkan tentang bahasan kita di minggu lalu, yaitu bila introvert jatuh cinta bagian kedua. Kamu naksir sama introvert, ya nggak tahu gimana caranya untuk mendekatinya. Sini makanya dengerin episode ini dan episode sebelumnya. Atau kamu seorang introvert, nggak tahu bagaimana menunjukkan rasa suka kamu pada bukan pasangan, pada gebetan kamu, nggak tahu gimana caranya. Sini makanya tonton episode ini dan episode minggu lalu. Akan ada beberapa tips ya kan bagaimana mendekati seorang introvert dan bagaimana bagaimana seorang introvert bila dia sedang jatuh cinta. Nih episode kali ini kita mau membahas poin kesekian ya, hitungin aja udah berapa dari minggu lalu, udah berapa poin yang saya bahas dan sekarang kita membahas poin selanjutnya. Kamu dengar nggak ada suara ayam di situ? Senang banget di sini ayam ada di sekeliling kita suaranya pagi-pagi. Mulai jam 4 udah mulai berisik mereka. Enggak ada jam 4, jam 3 udah mulai berisik mereka. Senang deh. Senang sekali. Alhamdulillah. Oke, lanjutnya. Bila seorang introvert itu jatuh cinta, dia akan mulai menunjukkan sisi-sisi rapuhnya. Seperti yang kita tahu, introvert itu kan semuanya dibawa diem kan. Introvert itu kalau bahasa saya itu adalah seorang introvert punya ilmu kebatinan. Maksudnya apa-apa dibawa di batinnya sendiri aja, nggak disebar, nggak di-share ke orang lain. Dia membatin aja kerjanya, ya kan? Dia itu istilah saya ya. Seorang introvert itu punya ilmu kebatinan versinya sendiri, ya kan? Tapi kalau misalnya dia sudah mulai mau menunjukkan sisi-sisi rapuhnya ke orang lain, ya, itu artinya kamu sudah dianggap penting buat dia. Ya, belum tentu dia jatuh cinta sama kamu, belum tentu dia membalas cinta kamu, tapi kamu sudah dianggapnya penting. Dia sudah mau menunjukkan hal-hal rapuh di dalam dirinya. Ya, kita bacakan dulu ya bagaimana orang yang paling jago kebatinan ini, ilmu kebatinan ini bereaksi ya. Kebanyakan orang introvert itu sensitif. Batin dan pikiran mereka, tuh kan benar, batin dan pikiran mereka tuh selalu sibuk. Ya, sehingga mereka tidak memerlukan banyak stimulasi eksternal untuk memuaskan dirinya. Ya kan? Dan secara alami orang-orang introvert itu memang cenderung lebih rapuh daripada ekstrovert. Ya, jadi jika mereka mau membagikan hal-hal yang sensitif terutama buat kamu, kepada kamu, itu artinya mereka mulai menganggapmu seorang yang penting buat mereka. Ya. Oke, selanjutnya. Introvert itu kalau sedang jatuh cinta dia menyukai momen intim bersama.
Hayo, hayo, jangan kotor pikirannya. Momen intim itu bukan melulu yang begitu-begitu, ya. Momen intim itu artinya adalah momen yang intens antara dia dan kamu. Bagaimana maksudnya? Kita bacain dulu. Jika introvert itu mulai senang berbagi soal buku favorit, nah pasti kan introvert kan pasti banyak baca. Pasti dia juga punya buku yang buku atau kisah atau novel yang mereka sukain kan, yang menjadi favorit bagi mereka. Nah, kalau dia sudah mulai mau berbuka emang puasa, maksudnya bila dia mulai sudah mau berbagi tentang buku favorit dia, tentang karyanya yang sedang dia kerjakan, rencana yang ada dalam pikirannya, atau sekedar sepenggal cerita kecil dalam kehidupannya ke kamu, artinya itu tadi balik lagi, dia sudah menganggap kamu adalah orang yang penting bagi hidupnya. Nah, gampang sebenarnya ya melihat ciri-ciri bagaimana seorang introvert jatuh cinta itu gampang sih sebenarnya, ya kan? Nah, mereka dapat mengajarkan bahwa momen intim adalah sesuatu yang sesungguhnya lebih berharga bagi mereka, ya kan? Tapi bukan dalam konteks seksual. Oh, jangan dong, ya kan? Makanya saya bilang tadi, jangan kotor dulu ininya. Momen intim itu adalah momen yang intens buat mereka, ya kan? Gampang ya, gampang sih sebenarnya mengenali bagaimana seorang introvert jatuh cinta gitu kan ya. Tapi membuat seorang introvert jatuh cinta itu perlu effort yang lebih. Ya, kalau kamu biasanya suka sama orang dan membuat dia jatuh cinta itu effortnya segini. Tapi kalau misalnya kamu suka sama seseorang dan orang ini introvert dan kamu pengen dia jatuh cinta sama kamu, berarti effortnya segono. Effortnya digedein lagi ya. Terutama kalau kamu jatuh cinta sama introvert. Oke. Nah, selanjutnya adalah bila introvert jatuh cinta, dia tidak lagi memiliki filter. Dia tidak lagi memasang persona, memasang topeng, ya kan? Kamu kalau misalnya TikTokan, ya kan banyak itu kan filternya, yang ininya jadi makin lancip, ininya jadi makin mancung, yang mukanya berubah jadi kayak Angelina Jolie, ya kan? Mukanya berubah jadi kayak Barbie, ya kan? Itu kan filter-filter TikTok banyak banget gitu. Nah, kalau seorang introvert itu kalau dia jatuh cinta, dia udah nggak buka, dia nggak peduli lagi sama filter-filter itu. Dia pingin orang yang dia anggap penting itu melihat dirinya sebagai seorang, sebagai dia sendiri, bukan sebagai persona-persona yang lain atau filter-filter yang lain. Nah, makin dia terbuka lagi sama kamu, ya kan? Aku bacain dulu. Jika menganggapmu sebagai seseorang yang begitu penting, introvert tidak akan lagi memiliki filter, alias akan mengatakan atau melakukan apapun yang mereka inginkan. Saya mau begini, tapi saya nggak mau nutup-nutupin dari kamu. Kalau kamu suka sama saya, lihatlah saya. Ya, makin terbuka lagi dia ya, sudah melepas semua filter-filternya. Ya kan? Hal ini berlawanan dengan kecenderungan kepribadian mereka. Pastinya dong, namanya juga orang introvert, ya kan? Karena orang introvert itu relatif tertutup pada kebanyakan orang. Jadi kalau kamu melihat ada seorang introvert yang sudah mulai buka-bukaan filternya, sudah dilepas-lepas, nah tanda-tandanya kamu kayaknya berhasil tuh menggebet dia tuh, ya kan? Berhasil membuat dia jatuh cinta sama kamu. Tidak. Ya, jika dia yang introvert ini melakukannya padamu, ini adalah tanda bahwa mereka sudah sampai ke level kenyamanan tertentu yang hanya mereka simpan untuk orang-orang terdekat saja. Bukan cuma terdekat, tapi yang mereka kepingin juga, yang mereka mau juga kamu dekat sama mereka.
Makin terbuka tuh layernya satu persatu, ya kan? Mulai dari apa tuh yang pertama minggu lalu ya kita bahas. Apa kamu menjadi inspirasi bagi mereka? Wah, kamu menjadi inspirasi bagi mereka, ya kan? Kalau nggak ingat apa namanya yang saya omongin tentang inspirasi ini, tonton episode minggu lalu ya. Terus udah gitu dia mulai membuka lembaran kedua, membuka layer ketiga, dan seterusnya sampai dia mau membuka filternya di depan orang lain, terutama di depan kamu. Asik ya. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu ya dari seorang introvert yang jatuh cinta. Tanda-tandanya adalah seiring waktu seorang introvert ini menjadi lebih romantis. Ya. Jika pada banyak orang fase bulan madu dalam sebuah hubungan mungkin akan memudar seiring waktu, hal sebaliknya terjadi pada introvert. Jadi makin intens. Kalau ini saya rasakan sendiri, bukan saya rasakan sendiri, saya pernah lihat sendiri bahwa ada teman saya yang introvert ya, terus mereka menikah dengan seorang introvert, dan saya lihat seorang introvert, teman saya yang introvert ini kok makin kesini makin lengket terus sama suaminya atau sama istrinya atau sama pasangannya. Ya, jadi kalau misalnya orangnya lain yang kalau sudah menikah dia sudah mulai ini kan, nggak tahu bosen, nggak tahu apa ya, dia lagi apa gimana ya, mereka makin menjauh. Tapi tidak dengan introvert. Introvert itu makin lama, apalagi sudah bertahun-tahun menikah itu makin lengket. Oh beda kan sama orang extrovert kan? Ya, nah karena mereka pada umumnya meromantisasi kehidupan mereka sehingga justru akan lebih romantis ya. Terus gimana cara mengetahuinya? Nih, ini agak panjang, kita bacain dulu sedikit ya. Jika mereka semakin menunjukkan sisi romantisnya seiring waktu, artinya mereka membiarkanmu masuk ke dalam dirinya. Ya, pertama sudah menganggap kamu penting, kedua udah mulai membuka diri, ketiga dia udah mulai dengerin aja ya, saya nggak mau bahas lagi dari awal, dengerin aja yang kemarin-kemarin sampai akhirnya dia benar-benar 100% membiarkan kamu masuk ke dalam hatinya. Ya, namun pada akhirnya seperti apapun kepribadian pasangan kamu, penting bagi kedua belah pihak untuk terus berusaha saling memahami. Sebab ya, setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda-beda pula. Sehingga apa yang bekerja bagi setiap hubungan juga bisa berbeda-beda. Ya kan? Nah, yang paling penting adalah kalau kamu mau hubungan kamu dengan seorang introvert itu langgeng, ya, pastikan membangun komunikasi dan jangan lengah untuk saling memahami. Nah, kan? Kayaknya saya sudah mulai dipanggil untuk melakukan kuliner lagi siang ini atau pagi ini. Di Palembang ini saya makan terus. Oke, kalau gitu kita akhiri saja Nurina Tok Tok pada hari Senin ini. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan ya. Terus saksikan Nurina Tok Tok video panjang setiap hari Senin jam 5 yang berisi video panjang seperti ini yang saya akan membahas secara lebih detail. Dan jangan lupa ada video short setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu jam 5.25 juga ya. Yang video short itu membahas tentang quote yang saya dapat dan saya bikin sendiri sama tim ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. By the way, ini hari terakhir saya di Palembang, jadi saya mau puas-puasin dulu jalan-jalan di sini ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita berjumpa Senin minggu depan lagi di Nurina Tok Tok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.